Sambil menunggu teman-temannya, langsung saja memasuki materi yang ketiga, yaitu tata tertib oleh Bapak Tri Winoto, SPD sebagai pembina OSIS. Kepada beliau kami persilahkan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semangatnya mana? Masih semangat? Alhamdulillah. Semuanya masih semangat. Tadi dikasih biaya apa enggak? Ada? Ada. Ada. Apa intinya? Mat sama kan ya? Coba kalau bilang mat sama apa? Biar semangat, gak ada yang ngantuk nanti. Apa? Mat sama? Kemudian mat tiga? Loh. Coba apa kira-kira jargonnya panitia? Waktu apa itu? Waktunya untuk bersinar. Jadi untuk adik-adik, kalau semisal kakak panitia atau bapak ibu guru bilang masa 2023-2024, kalian bilang time to shine gitu ya. Bisa dicoba sekarang? Nah, dan semangat, ada yang ngantuk. Coba ya. Matsama 2023-2024. Kurang kompak, sekali lagi. Matsama 2023-2024. Oke. Terima kasih semangatnya. Tadi di awal sudah disampaikan saya bagian materi yang ketiga, yaitu tentang tata tertib yang berada di Mandeka Tulungagung. Oleh karena itu namanya tata tertib berarti nanti semuanya harus patuh terhadap tata tertib yang kita sepakati. Ini supaya apa? Dalam kehidupan sehari-hari, dalam proses belajar mengajar, kita itu punya aturan, punya tata tertib. Ini nanti cukup panjang, mungkin nggak cukup ya kalau waktunya sampai jam 11. Mungkin secara singkat-singkat saja. Nanti ini yang di kemarin itu disampaikan kepada orang tua wali murid kelas 11 dan 12 pada waktu pengambilan rapor. Itu kita sampaikan poin-poin ini. Supaya apa? Orang tua itu juga tahu kapan masuk, kapan pulang, siapa yang melanggar. Di situ ada bobot poin pelanggaran. Bobot poin pelanggaran yang Romawi A itu tentang ketertiban dan kejujuran anak-anak. Di situ ada jenis-jenis pelanggarannya. Yang pertama kita mau ngambil membuat keributan atau kegaduhan yang mengganggu baik di dalam kelas maupun di luar kelas pada saat jam pelajaran sedang berlangsung. Poinnya 5. Jadi kalau kalian misalnya dalam kelas ruame dhewe utawa kancane sing konsentrasi dijaraki, diajak bergurau di dalam kelas, iki kena poin pelanggaran. Pelanggaran ini piro? 5. Bukan 55 ya. Kemudian yang kedua, makan dan minum di dalam kelas saat jam pelajaran berlangsung. Misalnya diterangin matematika, karena Pak Tri matematika, ada anak yang makan snack atau makan makanan ringan yang lainnya tanpa seizin Bapak Ibu yang berada di kelas, maka kalian juga kena poin pelanggaran, yaitu 5.
meninggalkan barang atau buku di laci bangku. Jadi namanya buku itu harus dibawa pulang. Tujuannya apa? Untuk belajar di rumah. Kalau ditinggalkan sekolah, ya tidak belajar. Itu ada poin pelanggarannya. Yang berikutnya berada di kantin Kopsis, di lorong masuk itu kantinnya Diman itu kantinnya di Kopsis itu ya. Kalau pada saat jam pelajaran berlangsung kalian berada di kantin, maka kalian juga termasuk kena pelanggaran tata tertib. Poinnya juga 5. Kemudian yang poin 5, melepas jilbab bagi siswi, khususnya yang putri. Kalau melepas kerudung atau jilbab, itu yang jelas melepas di dalam lingkungan madrasah. Lek neng njaba piye lek konangan gurune mah ya bangga. Misalnya pada jam pelajaran meninggalkan madrasah, neng njaba dicepot semayanan bulan ya maka kena pelanggaran ya. Ini poinnya 10. Kemudian siswa putra atau putri make up mewarna rambut, biasanya pendek jilbab pakai kerudung atau pakai jilbab, rambutnya diberi warna, paling nggak ketok, pakai paling raruh kan itu. Tapi suatu saat nanti ada ada penertiban khusus yang ibu-ibu nanti nertibnya di satu ruangan, semuanya dipakai satu-satu, kerudungnya dibuka, dilihat ada rambut yang dicat atau enggak. Nah itu biasanya seperti itu. Ada poin pelanggarannya 5. Lipstiknya opo ndak oleh Pak lipstikan? Boleh, pokok orang mau minor. Saya kira tidak macam, jadi enggak glowing. Nek ndak skincare jadi enggak glowing. Sing penting orang minor, tipis-tipis. Ya, di situ kesimpulannya itu pakai soplen juga dilarang ya, supaya meripatnya kayak orang luar nggak soplen. Nah ini juga tidak boleh. Lek nekani manten oleh, nekani manten pakai soplen oleh. Tapi lek di dalam madrasah atau di lingkungan madrasah itu dilarang pakai soplen. Kemudian menghidupkan kendaraan bermotor. Jadi gini. Kalau sebelum jam 6.45 kalian motor itu bisa langsung dinaiki sampai di tempat parkir. Paham? Nah, tetapi kalau sudah bel masuk, kalau terlambat berarti motor di gerbang lorong masuk itu sudah harus dipateni, kemudian ditun. Jelas lah, enak peraturan ini. Lek pengen tidak nuntun yo budal lebih awal. Golek engkon yo penak iyup diparkir di tempat yang nyaman. Nah ini. Kalau melanggar itu berapa poinnya? 5. Ini ya. Kemudian kadang-kadang ada anak yang meninggalkan jam pada sebelum waktunya pulang, izin. Misalnya ada minta surat izin di ruang guru, tanda tangani piket 2 lembar, yang satu ditinggal di kelas, yang satu dibawa ke pos satpam. Pada waktu seperti ini, maka kendaraan tidak boleh dihidupkan dari parkiran dinaiki, harus dituntun ke gerbang depan. Kenapa? Karena mengganggu proses belajar mengajar siswa yang lain yang berada di dalam kelas. Ini aturannya nanti seperti itu. Oh, jadi orang kok pengen, Pak, saya sudah minta surat izin, pokoknya umpai buar, kadang-kadang malah giat. Itu tidak boleh ya. Di berikutnya membuatkan atau dibuatkan surat izin palsu. Kadang-kadang ini saya ini uang coplek main WA, aku kirim surat izin tidak masuk. Nah ini yang sering terjadi. Maka yang membuatkan atau yang dibuatkan kena sanksi loh ya. Jadi makanya awakmu di WA aku kirim surat izin tak mlebu. Nah, terus piye? Kalau dalam keadaan darurat, kalian bisa menulis, kemudian dipoto gandeng karo wong tuane atau wali,
dikirimkan ke grup kelas, boleh ke grup kelas, tapi dengan catatan enek wong tuane ora izin. Betul-betul ini yang mengizinkan orang tua atau wali. Kemudian nanti setelah masuk surat izin yang dibuat difoto karo wali ini memang digowo dikai arsip kelas pada waktu kalian tidak masuk. Bisa dipahami ini? Orangnya lagi Pak ora mlebu lek omahe waduh dadak ngirim surat tak titipne kanca-kanca gak enek ngedek, misalnya seperti itu. Boleh dengan difoto, surat izinnya difoto, dijejeri orang tua atau wali, dikirim ke grup kelas mohon izin tidak masuk. Setelah masuk, suratnya yang difoto memang digowo. Bisa dipahami? Bisa ya, lanjut. Kemudian siswa putra memasang tindik, kalung dan kupingnya ditindik. Ya. Enak buka ini. Saya yakin tidak ada ya. Kalau ditindik tayo nih bocah pang. Ini poinnya 5. Merusak menghilangkan barang milik madrasah, kepala madrasah, guru, karyawan. Misalnya kalian di tempat parkir, oleh karena itu jangan sekali-kali nongkrong di tempat parkir sepeda atau sepeda motor di tempat parkir siswa maupun tempat parkirnya Bapak Ibu guru. Ingat, di semua sudut di madrasah ini ada CCTV. Ya. Ada CCTV di parkiran neng dia nek. Kemarin itu di belakang di kiron nek CCTV neng pojok ono. Merokok. Di CCTV merokok lagi. Akhirnya barangnya bangga kunangan bocah sing ngerokok gitu ya. Karena di semua lingkungan madrasah itu ada CCTV, hati-hati kalian. Ini nanti ada poin pelanggaran rokok berapa ada di selanjutnya itu. Kemudian menggunakan HP saat pelajaran berlangsung. Ini jadi selama Bapak Ibu guru tidak mengizinkan menggunakan HP, kalian tidak usah ngetokni HP pada jam pelajaran. Ulang, tokni HP. Ciri bocah bilangan game mesti HP ini. Lek parane ini mesti game. Tapi lek ngene ndak game, lek game ndak ngene, lek game begini. Kalangan-kalangan biasanya game. Ya. Lek bilangan game di HP ini iki posisine. Tapi lek posisi yang seperti ini iki WA-an, cecetan. Ini. Lek game, nah mesti ngene iki. Iki sing biasane game di apal atau kroso iki. Ya lah. Dolanan game HP itu ngene iki. Oleh karena itu pada saat pelajaran berlangsung dilarang menggunakan HP kecuali ada izin dari guru yang sedang mengajar. Misalnya Bapak Ibu guru, anak-anak HP-nya bisa dikeluarkan untuk kegiatan pelajar mengajar pada hari ini. Misalnya silakan browsing, kan berarti kan harus menggunakan HP. Lek ndek perintah, berarti kalau kalian menggunakan HP kemudian ketahuan Bapak Ibu guru pengajar pada saat itu, kalian kena poin pelanggaran di situ 15. Kemudian yang berikutnya, untuk siswi memasang tindik tidak pada tempatnya. Enak iki ya. Biasanya kuping ini lek jeneng ditindik ngene kan ngene ta. Tok ngene kene, isine telu kabeh kanan kiri atau bahkan di hidung. Nah, itu tidak boleh. Oh, ini berapa 15. Kemudian berkata kotor atau berbuat bohong pada Pak Kepala, guru atau karyawan. Ditekoni. Kalian apa? Ditanya itu berbohong. Kenapa terlambat? Misalnya tanya seperti itu. Pas Pak Kepala ngarep, kenapa terlambat? Banyak bocor. Alasannya roto-roto lek terlambat bane bocor. Nah, iki lek pomo malaikat sing kereng ndak bocor ngaku bocor didongakne bocor ora malah susah. Ya, jujur saja kalau terlambat, kalau ditanya di depan. Jadi nek umpama malaikat kuwereng kaya wong sak pasar kan entek ya. Kadang-kadang saya itu ke pasar, berkunjung ke pasar mau beli sesuatu,
Terus ini, mau saya mau membeli barang, saestu Pak niku dipun diawe sak menten, padahal luwih senyang. Ya untungnya malaikatnya sabar kabeh. Jadi kalian jangan berbohong, hati-hati seperti itu. Lanjut. Kemudian membawa rokok untuk yang laki-laki maupun yang perempuan. Saiki lanang itu kadang-kadang oke untuk mencam rokok ya. Poinnya 10, merokok atau menghisap rokok, bawotok ya kena. Pemane menghisap ya. Menghisap. Kemudian merokok, menghisap, kemudian memberi rokok kepada teman. Awak menggawa dilungi koncone, yo merokok bareng-bareng, nah itu kena pelanggaran. Ini poinnya 15 dan seterusnya. Kemudian yang berikutnya, buku, majalah, file, dokumen dan benda-benda terlarang. Ini nanti semua tercakup di sini buku. Maksudnya buku bukan buku pelajaran ya. Buku-buku situs porno. File. Sekarang file HP. Kalau ditemukan seperti itu nanti ada poin-poin pelanggaran di situ, coba diangkat ke atas. Nah, poinnya besar ya ini ya. Terus ke atas. Pak bagian C, mundur. Nah, ini poinnya 25 ini ya. Menyimpan, menyebarluaskan atau memperjualbelikan buku. Artinya bukan buku pelajaran ini ya. Buku-buku porno itu. Bowo silene koncone apa maneh menjual. Ini file di file HP. Kalau ada operasi HP dilihat semuanya HP-nya dilihat, dideloki aplikasi ini dideloki kok nek situs-situsnya yang mengandung ini berarti poin pelanggarannya 25. Lanjut yang D. Nah ini membawa senjata tajam tanpa izin. Ini maksudnya gini, kalau di ruang keterampilan nanti mesti ada sajam, kecuali di ruang keterampilan. Nek ning kelas nyapa ngulatin nyapa apa itu senjata tajam yang lain di dalam kelas. Kalau tidak di ruang keterampilan, kalau di ruang keterampilan boleh. Terus memperjualbelikan senjata tajam di madrasah. Yuk, dilarang poinnya 20 menggunakan senjata tajam untuk mengancam, misalnya mengancam konconi atau mengancam kepada bapak ibu guru karyawan atau mengancam kepada orang lain. Poinnya berapa? 25. Menggunakan senjata tajam untuk melukai, ini poinnya 50. Membawa senjata api, poinnya 75. Lanjut. Minuman dan obat terlarang. Nah ini membawa minuman atau obat terlarang di lingkungan madrasah. Minuman di sini artinya minuman keras. Obat terlarang ya obat yang tidak diperjualbelikan secara umum. Nah ini. Kemudian mengkonsumsi, memperjualbelikan minuman keras dan obat terlarang. Poinnya 75. Ini cukup berat. Karena kalau poin 100 diakumulasi 100 berarti harus dikembalikan pada orang tua. Secara gambarannya seperti itu nanti ya. Lanjut. Nah, perkelahian. Membuli teman di lingkungan madrasah, teknik kancane cilik dilolok nih. Apa maneh? Mohon maaf mungkin ada yang berkebutuhan khusus itu dibully, dilolok nih. Itu gak boleh ya. Oh, awakmu nek pasal iki membuli teman yang mempunyai kebutuhan khusus itu berat pelanggarannya. Justru ada temannya yang seperti itu semangat sekolah itu harus dibantu. Nah, poinnya seperti itu. Kemudian mengancam siswa intern madrasah, mengancam-ancam koncone kayak pacarku loh. Misalnya orang nyedeki, itu wis ngancam. Ini, itu juga ada poin pelanggarannya 20. Kemudian melakukan perkelahian dengan siswa. Misalnya antar kelas, nanti ada kelas meeting biasanya futsal, ruame gabungan, krono sikile loro, ekor sing gabrok cilik, awakmu jak lur. Nah, ini ada pelanggarannya di sini. Kemudian melakukan perkelahian dengan siswa yang dari madrasah dan melibatkan orang luar. Krono misalnya gelut mengkalah siswa 20 mencoba. Nah, itu pelanggarannya poinnya seperti itu.
kemudian melakukan perkelahian dengan siswa madrasah lain, misalnya awakmu ngedrop SMA Rejo Tangan, SMK Rejo Tangan. Nah, itu ada poin pelanggarannya seperti itu. Lanjut. Nah, pencurian dan kegiatan pelanggaran sejenis, melakukan pemalakan. Contohnya gini, jalur itu ya ini narjet baru kok nih jajan. Nah ini malak, ya. Waktu kalau preman yang beli tempat parkir malak. Nah ini memalak pada temannya ini juga termasuk pelanggaran yang diberlakukan sanksi 25. Mencuri barang di dalam maupun di luar lingkungan madrasah, nyolong duit koncone di kelas pas olahraga misalnya mengambil. Tapi hati-hati karena di kelas ada CCTV, ya. Tak ingatnya di kelas ada CCTV ini ya, nah ya. Nah itu ramai gambar ya, bisa dilihat diakses di ruang TU atau di ruang Pak Kepala. Jadi Pak Kepala itu tinggal klik kelas misalnya 10A, diklik 10A proses belajar kan didelok orang kita. Sing seragam endi, sing panggak guyon iki kok didelok Pak Kepala. Oleh karena itu hati-hati karena dipasang CCTV ya. Boleh Pak bergurau boleh, tapi pada waktu jam istirahat. Nah itu. Kemudian mencuri barang di dalam maupun di luar sudah terlibat kejahatan mencuri atau merampok di tempat-tempat umum. Mencuri misalnya dijak konconi mencuri kotak amal di masjid atau musola. Nah ini. Pelanggarannya berapa? 100. Kalau sudah 100 itu otomatis dikembalikan kepada orang tua. Inilah berat ya itu. Lanjut Mas. Nah terus naik. Oh, organisasi terlarang, menjadi simpatisan organisasi terlarang. Ini artinya yang dilarang oleh pemerintah. Apa? Komunis. Kemudian yang akhir-akhir ini HTI. HTI itu kan dilarang. Nah, awakmu kalau organisasi ini kuwi nek sekolah ya kuwi nek pelanggaran kuwi. Apa maneh mek simpatisan anggota dari anggotane 75, kemudian nek kono didadekne pengurusnya poinnya 100. Ini bisa dipahami lah. Nah, dilanjut naik. Nah, pelanggaran terhadap kepala madrasah, guru dan karyawan. Ancaman dalam bentuk verbal maupun tindakan. Pak Kepala kau ancam, misalnya karena awak muda-muda, mengancam Pak Kepala misalnya, mengancam Bapak Ibu guru atau wali, maka pelanggarannya 20 disertai pemukulan, pengerusakan barang, rusak barang madrasah, diobrak-abrik misalnya. Kalau tidak mudah, poinnya berapa? 50, memalsukan tanda tangan kepala madrasah, misalnya dari membuat surat edaran sendiri. Surat edaran sendiri kalau saya oke di scan, dirubah, dengan wong tuane Pak Bu, bikin tarian 200, ada selandak tarik. Tujuannya untuk nih ibu itu namanya memalsu tanda tangan. Karena tanda tangan ini awak masuk. Ketahuan ibu ini kalau anak wanita betulan ini atau kalian atur Pak. Namun nopo sanjangnya yang tadi darani pun di darani kok dipalsu sing masuk sapa berarti kan budaya. Berarti di situ ada poin pelanggarannya. Tuh ya. Kemudian yang Romawi 2 tentang kedisiplinan. Ini yang perlu diperhatikan. Paling baku yang sering terjadi, terlambat masuk sekolah anak. Karena 645 ya masuk 645. Kalau datang 6 kurang 10, 7 kurang 5 menit ya, berarti terlambat 10 menit. Kalau 10 menit berapa? Poinnya 7. Kalau terlambat 5 menit poinnya 5. Berarti tinggal ngitung. Ini keluar kelas tanpa izin saat jam pelajaran misalnya
diulang gurune metu neng toilet ndak balik atau di kantin ndak balik, wis meninggalkan kelas kena poin, neng gone kopses mang kena poin. Berarti poinnya double iki ya. Pelanggarannya double. Poinnya itu. Ini nanti poin-poin ini nanti ada ya, nanti dimasukkan di e-learning madrasah, kalian bisa melihat, atau mungkin nanti saya kasih semua bapak ibu wali kelas benro poin-poin pelanggaran itu supaya anak itu tahu jenis pelanggarannya poinnya berapa. Kemudian izin keluar kelas saat proses KBM langsung tidak kembali sampai pelajaran yang bersangkutan usai. Misalnya saya yang budine poenak tinggal itu berarti tidak balik sampai jam pelajaran habis. Itu ada poinnya 10, keluar dari lingkungan madrasah atau pulang dari madrasah tanpa izin, ini bolos berarti ya. Poinnya 10. Lanjut, kehadiran. Nah ini, siswa tidak masuk tanpa izin, orang dari surat, berarti alfa itu ya, poinnya 2. Jadi poinnya 2, tanpa izin tidak masuk, poinnya keterangan, berarti poinnya 2. Kemudian siswa tidak masuk madrasah dengan surat palsu, contohnya palsu sing kene koncone mau 10. Kemudian siswa tidak mengikuti upacara bendera, contohnya mau upacara setiap hari Senin 2 minggu sekali, biasanya anak-anak di sini upacaranya tidak setiap hari Senin, setiap 2 minggu sekali itu ada upacara. Misalnya Senin hari ini upacara, Senin berikutnya ada tausiah, kemudian upacara tausiah. Jadi 2 minggu sekali upacaranya, tidak setiap hari Senin. Di situ ada poin pelanggarannya 5. Nah, surat, nah ini surat menyusul untuk izin sakit atau karena ada kepentingan tertentu harus diantar langsung oleh orang tua. Makanya memang kapan foto ya, yang saat ini orang tuanya dikirim di grup kelas atau izin kepada bapak ibu wali kelas, tetapi setelah itu suratnya diantar sesuai posombe itu diantar selambat-lambatnya 3 hari, bisa besok somben atau lusa berikutnya itu. Kemudian siswa surat menyusul dibawa sendiri oleh siswa dianggap tidak berlaku. Sehingga bocah ini baru ngapusi ya. Jadi yang membawa itu harus orang tua atau wali. Kemudian izin lewat telepon tetap harus disertai surat yang harus diantar langsung oleh orang tua. Contohnya surat izin takon mutu yang paling enak, difoto yang membawa siswanya didampingi orang tua atau wali. Ini benar penjabarannya itu tadi, Pak. Lanjut. Nah, kerapian, memakai seragam tidak lengkap, tidak rapi dan tidak memakai atribut madrasah. Ini nanti kalau sudah semuanya pakai seragam, hari Senin seragamnya seperti ini, Senin Selasa ya. Seperti ini, yang krem ini seragam khas madrasah, yang krem. Kemudian Rabu Kamis itu abu-abu putih. Kemudian Jumat Sabtu pramuka. Nanti semua itu kalau sudah masuk ada atribut kelas dan yang lainnya. Ada nama, ada band merah putih, ada kelas, ada kelas, kemudian ada buku PT Man. Semuanya harus terpasang. Makanya kalau tidak komplit, poinnya itu siswa tidak memakai sepatu warna hitam pada hari Senin dan Selasa. Karena kemarin itu banyak pertimbangan-pertimbangan, maka khusus Senin dan Selasa semuanya sepatunya hitam. Bagaimana Pak Rabu, Kamis, Jumat, Sabtu? Boleh tidak hitam. Wes diwadahi saya krono saya ini pengen macak berdoa. Enak sing sepatune putih, nek sepatune lek di sepatu putih gaenen Rebo, Kamis, Jumat atau Sabtu. Senin, Selasa kudu hitam. Penak toh? Nah ini. Lek pengen macak sepatune di luar hitam ya enggak ya Rabu, Kamis, Jumat dan Sabtu.
Nah itu. Rebo boleh Pak pakai hitam boleh, karena sepatunya masih siji Pak Iren boleh. Tetapi Senin dan Selasa itu semuanya wajib memakai sepatu berwarna hitam. Kemudian bisa dilanjut, siswa salah memakai seragam. Misalnya sing warna ini apa? Krem, digawe yang boleh Rebo, Kemis ini. Ya gak oleh toh? Itu. Poinnya loro, titik saja nih. Siswa memakai dasi yang bukan dasi man. Dasi man itu ada apa? Ada BT ya nih ngono enek logone man. Nah, misalnya gaya dasi naik SMK atau naik SMA ya itu gak oleh. Kemudian siswa memakai pakaian ketat. Pakaian ketat itu kalau yang laki-laki biasanya bawah itu pensil. Ya, jumbul nih kayak wudhu gak kena. Tuh, enggak sampai lutut. Itu namanya ketat. Lah sing putri piye? Kalau ben ketok disawang pantes, lek jahitne bawahan atau atasan itu press body. Itu juga dilarang. Terus bagaimana? Karena kalau kalian kemarin membeli seragam nih, kalau mesti ada ketentuan nih, pola. Ada yang sudah mengambil seragam? Diberi contohnya? Nah, lebih aman diikuti itu. Bisa dipahami? Nah, lanjut. Siswa memakai topi yang bukan topi man. Topi man ki biasanya kalau warnanya krem, ya krem ada logonya, ada tulisannya man 3 Tulung Agung. Wes jelas ya, tidak perlu dijabarkan. Kemudian siswa memakai perhiasan yang berlebihan. Kalunge sareng ning jero jilbab ora ketok lek nukone Budi dipasang ning jaba. Kaya iki, kaya kalunge Mas Sama iki. Kene jaba kancaku ben ro lek kalungku gedhi. Bilange ngonengen disaini kabeh. Tuh. Kayak kene pasang budone wonten itu dilarang ya. Lek wayah pesta manten ngene ndak apa-apa. Tuh. Kemudian siswa memakai perhiasan giwang, gelang, kalung atau yang tidak pantas pada tempatnya itu tidak layak. Lek dekek kuwi lho. Tidak layak gone, ora kok layak yang dipakai ya. Nah itu poinnya 5. Lanjut. Nah ini tentang rambut ya. Siswa berambut panjang melampaui batas ketentuan. Misalnya, ini sing gondrong, tidak ada ya. 1 cm ukurannya rampak. Nek potong, ya udah oleh gundul, tapi 1 cm rapi gitu loh. Ya sampe ini rapi, ini rapi. Ini sing dhuwur kurang rapi. Ini. Saya ini kadang-kadang kayak kopiah, luwender orang ketutupan kopiah. Suatu saat kopiah dibuka bapak ibu pada saat ketertiban, dua ini sing diluwantir. Nah ini pelanggaran itu poinnya 5. Kemudian berambut tidak rapi dengan model tidak rapi. Misalnya DKI dalam tumo, ukurannya. Itu kan, ya, tidak boleh ya. Biasanya caranya biasanya sering bal-balan itu di kayak balungan dalam tumo. Lek cukur. Lek ngenteni wis metu kok kene kalau ngono ora apa-apa. Ini poinnya 5, kemudian lanjut kebersihan. Membuang sampah sembarangan. Kalau nanti sudah masuk kelas itu ada tempat sampah dan lain sebagainya. Oleh karena itu kalau membuang sampah jajan dan lain sebagainya harus di tempat sampah ya. Dilarang membuang sembarangan. Poinnya 2, menaruh sampah di laci meja. Biasanya laki-laki mau mangan plastik dan lain sebagainya atau botol mineral di bol-bol bangku.
itu juga dilarang. Ada poin pelanggarannya. Kemudian mengotori, mencoret-coret benda milik madrasah. Bangku dilarang dicoret-coreti, ditulisi guys. Biasanya lek nulis gawe apa ya? Tipu, lagi udah oleh. Tuh, kemudian tembok juga tidak boleh. Kemudian poinnya 5 kalau itu, lanjut. Terus, nah, apabila ada ketentuan tata tertib dan batasan pelanggaran yang belum tercantum dalam aturan ini, maka akan ditentukan kemudian dalam rapat tim tatip. Jadi nek nggone kuwi mau cahya, poin-poin kuwi mau nek sing perlu direvisi itu nanti dirumuskan lagi, disampaikan kepada kalian. Intinya, inti dari tatip itu tadi, kalau kalian melakukan pelanggaran dengan poin, misalnya poinmu dikelompok nih gitu ya, dikelompok nih, poinnya diakumulasi pelanggarannya itu, kalau sampai 10 sampai 20, poinmu wis teko 10 sampai 20, itu membuat pernyataan yang ditandatangani oleh wali kelas. Awakmu dipanggil wali kelasmu, membuat surat pernyataan, misalnya tidak mengulangi lagi dan lain sebagainya, nenek tanda tangani wali kelas. Lek pelanggarannya 10 sampai 20. Kemudian kalau 21 sampai 30 itu membuat pernyataan yang ditandatangani wali kelas dan orang tua. Jika ini konsep surat pernyataan, di situ ada tanda tangan orang tua dan wali kelas. Kalau sampai 3160 orang tua diundang, dipanggil, dihadirkan di madrasah, didudui, nek putrone panjenengan Pak atau Bu, poinnya sudah mencapai 31 sampai 60, itu dilakukan pembinaan. Kita openi bersama-sama, orang tua ini ditekani, bocah enek karo wali kelase dijak omongan. Niki pripun Pak Bu, poinnya pun mendekati 60, misalnya seperti itu. Kemudian poinnya 61 sampai dengan 75, lek sik panggah ngono, poinnya menyelot tambah, diundang nek. Membuat surat pernyataan lagi yang kedua. Panggilan kumang sing mendekati 60 panggilan pertama, sing ndure swida itu panggilan yang kedua dari pembinaan. Kemudian lebih dari 76 sampai 99 orang tua dihadirkan ke madrasah untuk melakukan pembinaan, serta siswa mendapatkan peringatan tertulis yang kedua. Sing terakhir pol bisa nih. Karena apa? Kalau sudah 100 harus dikembalikan kepada orang tua. Sekolah ora iso ngopeni ngono lho. Penak lek ngene mlakune. Sekolah mongso ndak iso ngopeni, karena amanah itu berat lho ya. Awakmu dititipne ning kene, lek ning kene dadine ndak karu-karuan, sekolah melok dosa. Karena amanah yang diberikan orang tua, sekolah ndak iso njogo. Makanya ampre iso njogo awakmu dititipne ning kene dikai aturan-aturan yang seperti ini sifatnya bukan hukum lho ya. Piye. Jadi jangan salah tafsirkan kok berat untuk sanksi-sanksi ini. Kalau tidak melanggar ini kan tidak ada sanksi. Misalnya Pak, surat izin makuwato kan bisa difoto. Surat izinnya dipegang, foto karo wong tuane dan jaluk tulung kon fotone dia atau masih foto dikirim ke grup kelas. Besok sampai 3 hari ke depan bisa diantar. Surat kuwi mau kan penak ora ya. Contohnya ngono kuwi. Maka dari itu anak-anak, kalau poinnya sudah lebih dari 100 akan dikembalikan kepada orang tua. Makanya wis poinnya 100 dibalikin wis Rasulullah. Ini sudah saya sosialisasikan dari awal kalian masuk. Bisa dipahami? Ada yang tanyakan? Silakan. Ya, boleh. Gini ya, kita berlaku 6 hari. Ya, 6 hari. Jadi masuknya Senin sampai
Sabtu, bukan 5 hari. Ya, kalau kita itu 6 hari. Oleh karena itu Sabtu tidak ada libur. Ya. Ada yang lain? Silakan mau ketemu saya. Saya bagian ketertiban di madrasah ini. Ngejak tertib. Wong nek ngejak tertib mesti angel yo kasih geding. Tapi aku demen digeding. Ya. Demen aku digeding malah. Lalu apa? Karena saya mengajak baik. Nek aku digeding dosaku dilomi ya kasih geding gitu. Ayo silakan yang lainnya mungkin yang tanyakan dari paparan tatib ini yang kurang bisa dipahami, silakan ditanyakan. Apa? Lah kamu boleh di asrama. Di asrama itu ada pengurusnya apa enggak? Loh enggak, pengurusnya ada apa enggak di asrama? Ada. Nah itu sebagai wakil orang tuamu di asrama kan pengurus. Ya, pengertian orang tua atau wali ya, mohon diperhatikan. Kalau orang tua itu orang tua kandung atau wali itu bisa pak lek, bule, kakak dan lain sebagainya. Kalau di asrama ya pengurus asrama. Bisa dipahami yang di asrama atau mungkin di pondok? Bisa ya? Nah, ada pengurusnya kan di situ. Yang lainnya? Mumpung ketemu saya, sing durung paham. Silakan ditanyakan timbangan di 4 neng ini. Apa? Ayo, apa yang mau? Ayo silakan ditanyakan, sing kurang dipahami tentang tatib. Ada? Apa? Kalau punya pacar. Nah, kira-kira saawakmu wajib pacaran apa durung? Sing ndak duwe ngomong. Ndak, sing duwe ngomong wajib. Gini, selama kita bisa menjaga arti ini, namanya pacaran ki aku lek larang ndak iso. Krono nek kene tak larang ning jobo ya pakai iso. Iya lah. Oleh karena itu rel-relnya ini harus diperhatikan apa yang dilarang. Karena bukan mukrimi. Terus lek ning kene jenenge pacaran krono pacare guncingan ning kantin ini kira-kira oleh apa enggak? Itu termasuk asusila? Iya tak? Jalan nih gue pesta pernikahan kok jak kok ya ora apa-apa. Lah nek kene mosok urutang-urutang dibonceng. Neng kantin tuku wong loro. Terus kanca-kancane istirahat ning jero kelas wong loro. Kira-kira oleh apa enggak? Nah, ini yang harus diperhatikan. Bisa dipahami? Bisa. Pacaran ya oleh, aku orang larang. Tapi harus tahu diri tempatnya di mana. Betul ya? Yang lainnya? Ayo apa nih? Karena saya sampai jam 11 di jadwal. Ini jam berapa? 11. Gue juga pas ya. Sebelum saya akhiri, ada yang tanyakan? Kalau tidak ada, saya sampaikan terima kasih. Kalau kalian sudah bisa melalui tata tertib yang berada di Masjid Tulungagung, mudah-mudahan semuanya bisa mengikuti dengan tertib, tidak ada paksaan, ya kan? Jadi ora krono dipaksa tertib ini, krono awake dhewe nglakoni, gitu ya. Nek tindakan yang melakukan pelanggaran diberi sanksi ora usah ngresula. Diterima dengan ikhlas. Paham? Paham. Sebelum saya akhiri, jajannya tadi apa?
Matsama 2023-2024. Saya bukan berantem. Matsama tahun 2023-2024. Terima kasih dari saya, ada kurang lebihnya mohon maaf. Akhiri, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini saya bawa ya.